Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemulung bisa nggak menjadi seorang pengusaha rongsok? Jawabannya bisa. Jadi malah kalau pendapat saya, ya, walaupun pendapat saya ini nggak selalu atau nggak selamanya benar, seorang pemulung ini justru mempunyai kelebihan ya sedikit dibandingkan dengan pengusaha rongsok yang lain ya, yang baru mulai juga ya. Bedanya kalau untuk pengusaha rongsok yang dimulai dari memulung ya, ini dia memiliki pengetahuan yang lebih ya, minimal pengetahuan tentang jenis-jenis rongsok dia akan paham, dan juga kemana akan menjualnya juga nanti juga dia akan paham, dan juga relasi teman-teman pemulung ya itu sudah terbangun di saat kita atau pemulung tersebut melakukan kerjaannya sebagai pemulung. Nah, terus sekarang kalau memang bisa, caranya gimana? Nah, dalam video kali ini saya akan bercerita ya, bercerita pengalaman saya ya memulai usaha itu dari mulung. Walaupun setiap orang itu pasti punya latar belakang dan cerita yang beda-beda ya tentang cara mereka memulai usahanya. Nah, di sini saya bercerita dengan tujuan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau sedikit banyak tambahan pengetahuan dari sahabatku semua, bagaimana sih caranya memulai menjadi pengusaha rongsok dari pemulung. Nah, di sini yang saya maksud seorang pemulung itu memang suatu profesi yang memang betul-betul mulung ya. Ada masalahnya orang yang biasanya bawa motor terus beli di kampung-kampung, itu juga mereka menyebutnya pemulung, walaupun sebenarnya kalau seperti itu sebenarnya sudah agen ya, atau ya pengepul kecil ya, karena sudah membeli. Kalau yang saya maksud pemulung ini memang yang betul-betul modalnya rai gedek muka tembok ya, hanya modal tenaga. Nah, seperti pengalaman saya pribadi ya yang pernah saya alami, itu memang betul-betul dari keadaan keluar rumah tanpa membawa 1 rupiah pun uang ya. Jadi memang saya hidup di jalanan, menggelandang sekitar ya mungkin setengah tahun, hampir 1 tahun ya, kolor kelir bingung ya mau kerja apa. Nah, pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa saya harus menjadi pemulung ya, memutuskan untuk jadi pemulung. Nah, caranya dengan memulung itu bisa, misalkan kita nggak ada modal sama sekali ya, ini satu minggu saat kita mulung itu bisa kita gunakan sebagai waktu untuk belajar ya, waktu untuk belajar kira-kira barang apa aja yang laku. Jadi itu yang kita pungutin ya, ada salahnya mungkin barang yang nggak laku kita pungut, nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Nah, setelah 1 minggu kita sudah paham ya, untuk berikutnya 1 minggu berikutnya ya, ini kita mulung ya, ini kuncinya kita harus punya tempat untuk nampung ya. Kalau untuk di daerah-daerah yang pernah saya alami, mungkin di daerah perkotaan ya, itu biasanya ada bangunan-bangunan lama yang nggak terpakai ya, itu ya dengan segala risiko ya. Kadang-kadang kalau misalkan ketahuan Pol PP diusir atau dan lain sebagainya, atau istilahnya dimaki-maki warga dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah ada tempat ya minimal untuk nampung, tapi usahakan yang rapi ya, ditutup sama terpal plastik ya supaya nggak kelihatan berantakan. Nah, itu ditampung. Terus untuk makannya seperti apa ya. Nah, kalau untuk mulung yang kota, ini saya cerita yang kota karena beda-beda ya. Untuk pemulung itu ada yang di kampung, ada yang di kota, ada yang di TPS ya, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Kalau untuk yang di kota ini, kalau untuk makan ini nggak bingung ya sahabatku, nggak bingung. Kenapa? Karena kalau untuk pemulung itu ya, itu hampir semuanya nggak beli. Kenapa saya bilang hampir semuanya nggak beli? Seperti misalkan korek aja ya, korek itu sering nemu ya, misalkan ada korek yang seperti ini nggak hidup karena habis gasnya, tapi ini baterainya habis. Nah, ini kadang udah kita jadiin satu. Nah, ini udah jadi korek ya. Terus untuk rokok waktu itu bagi kita semua yang memang perokok ya, itu cukup ngambil puntung-puntung ya, puntung-puntung rokok ya. Nah, disitulah makanya kalau untuk menjadi seorang pengusaha itu memang kuncinya harus mau ya, harus mau dan juga harus berani ya.
berani mengambil segala macam risiko termasuk malu dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas hidup itu memang nggak ringan, hidup itu berat Mas Bro, ya kan. Jadi memang perjuangannya harus berat. Nah terus sendal aja saya nggak beli, sendal misalkan seperti ini ya, seperti ini kita dapat satu ya, terus dapat lagi satu bisa kita pakai. Nah kalau salah satu putus ya, tapi ininya masih tebel, bisa nanti kita saat nemu kita ambil talinya, ya, ini bisa kita pakai. Karena untuk kita memulai usaha ini kita manfaatnya, sendal ini manfaatnya kan supaya kita nggak kena beling, kena duri dan lain sebagainya. Yang penting ada manfaatnya ya. Kalau untuk keinginan kita maunya sih sendal yang bagus, tapi sementara ini kita manfaatnya dulu. Nah terus untuk minum sama kalau untuk di perkotaan ya, ini saya cerita di perkotaan khususnya, apalagi kalau di tempat-tempat wisata itu minum-minum yang nggak terminum atau minum-minum sisa ya, yang seperti ini masih ya, ini kalau untuk air mineral ini biasanya saya kocok. Nah kalau ini nggak keluar busa banyak ya, ini biasanya masih asli air mineral, ini terpaksa saya minum waktu itu. Terus makanan juga, kalau untuk yang memang betul-betul pemulung senior itu tahu namanya hoyen ya, makannya hoyen bro ya kan. Terus dum-duman ya, atau ngedom ya. Nah seperti itu kalau pemulung senior ngerti itu. Terus tidurnya di perko dulu ya, di hotel seket itu ya, alasnya suket, bantale watu ya. Itu biasanya kalau untuk mandi biasanya ada selain di WC umum ya, itu kalau enggak juga di masjid atau memang di bawah jembatan itu sering ada kayak sumur ya, itu bisa mandi di situ ya. Nah dengan begitu kalau kita ngirit selama kita kumpulkan itu 1 minggu ya, 1 minggu tadi untuk belajar, 1 minggu berikutnya itu setelah kita kumpulkan ini untuk beli timbangan ya, hasil dari penjualan itu untuk beli timbangan. Nah terus gimana keluarga di rumah ya, keluarga di rumah selama kita menampung 1 minggu ini kita bisa setiap hari menjual barang-barang seperti misalkan duplek atau kertasnya. Nah yang lain dikumpulkan, nanti setelah 1 minggu baru dijual. Nah apa cukup kira-kira untuk makan hanya dari hasil jual duplek? Cukup untuk beli beras Mas Bro. Nah terus sayurnya seperti apa? Nah itu kalau untuk sayurnya ya sahabatku, namanya perjuangan ya, jangan sungkan-sungkan. Itu biasanya kalau untuk di pasar sayur itu sering banyak rompesan ya, rompesan kol, sawi dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu masih layak ini ya, bagi sebagian orang-orang jalanan itu layak makan sebenarnya ya. Itu kita ambil, kita cuci bersih, termasuk cabai kan kadang-kadang ada yang deket tangkainya itu yang udah agak menghitam ya. Nah itu biasanya sudah dibuang, nah itu bisa kita ambil. Jadi di rumah cukup beli beras paling, sama yang enggak ada yang dibuang itu biasanya garam ya, moto dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sayuran, cabai, bawang dan lain sebagainya itu bisa dari sayur ya. Ini saya bicara bukan teorinya, saya ngalami. Dan saya ngalami itu selama sekitar saya hidup di jalan hampir 6 tahun. Jadi yang saya sampaikan bukan teori ya, tapi memang betul-betul real yang saya alami. Nah terus udah 1 minggu itu kita jual ya untuk beli timbangan, baru yang 1 minggu berikutnya, minggu berikutnya kita jual itu yang untuk modal kita beliin. Pertama kali kita beliin bisa kita menggandeng teman kita sesama pemulung yang tadinya misalkan tempat 1 juragan kita jual, udah besok saya tak ini aja, punya kamu tak beli aja ya. Tapi dengan catatan harganya harus sama dengan juragan itu membeli. Nah supaya kita bisa mendapatkan keuntungan karena membelinya sama dengan juragan tempat kita setor ya, sesama kawan tadi ya. Untuk itulah makanya kita harus panjang kuping ya. Kalau untuk usaha itu memang betul-betul kita harus panjang kuping, menyaring, menangkap semua informasi yang kita dapat, baik itu dari kawan sesama pemulung, dari pengepul tempat kita jual, dari tenaga kerja pengepulnya itu sendiri, kira-kira kalau untuk jual yang harga bagus di mana, atau bisa kita langsung nemuin pengepulnya. Misalkan bos, saya coba mau merintis, saya coba mau beliin kecil-kecilan, nanti bisa nggak saya dikasih harga khusus biar saya bisa untung. Nah seperti itu. Kalau memang bosnya itu nggak bisa ya, nanti sahabatku bisa dengan panjang kuping tadi ya, dengar kira-kira kemana.
Nah, kalau yang saya alami dulu ya, kita jual di tempat ngepul tadi, itu kan ada tenaga kerjanya. Ya korban lah kita ngobrol sama tenaga kerjanya. Makanya panjang kuping, terus jangan menggunakan hati, jangan menggunakan perasaan. Karena kalau perasaan kadang-kadang sering tersinggungnya, sering emosi dan lain sebagainya ya. Jangan. Karena apa? Kalau untuk kita usaha itu menggunakan perasaan, emosi dan lain sebagainya ya, itu susah jadinya. Jadi panjang kuping, lebar dada ya. Harus semua ini jangan kita bikin tersinggung. Misalkan seorang pengepul kok cerewet amat ya, begini aturannya ya, ini harus kita pahami itu supaya kita juga belajar nantinya. Oh begini toh kalau mau jadi pengepul itu supaya bisa jalan ya. Nah setelah itu ya, setelah kita memang tahu tempat jualnya, kita bisa membeli dari kawan sesama pengepul. Resikonya lagi seperti ini, kita harus siap korban ya, berani korban perasaan ya, korban waktu dan tenaga dan lain sebagainya. Karena apa? Misalkan ada kawan itu jual paling sekitar 20 kilo ya, barangnya macam-macam 20 kilo, sementara 1 kilo kita cuma untung 300 rupiah ya, karena kita belum bisa menjual ke pengepul yang lebih besar lagi ya. Pengepulnya masih sama yang tempat kita jual dengan kawan, hanya ada margin atau keuntungan 300 rupiah per kilo. Kalau 20 kilo kan cuma 6.000. Nah kita harus siap terima keuntungan yang hanya 6.000 tadi ya. Misalkan kawan kita mau sama-sama molong, udah timbang dulu tempat saya gitu. Padahal cuma untungnya 6.000, itu tetap harus kita timbang, kita harus korban. Karena apa? Kalau satu orang tadi yang hanya menguntungkan 6.000 tadi nggak kita timbang ya, otomatis yang lainnya juga nantinya nggak mau ya. Dari satu orang 6.000 keuntungan nggak apa-apa ya, kita korban waktu. Mungkin pendapatannya agak turun drastis dari kita molong murni ya, sambil molong sambil beliin sesama pengepul, itu penghasilnya akan turun. Karena apa? Waktu kita banyak tersita untuk nimbang, untuk milihin dan sebagainya. Tapi prospek kedepannya ya itu lebih bagus sambil kita beliin ya. Ingat, kita mulung kadang-kadang dapat rezeki yang luar biasa ya. Misalkan dikasih orang, nemu barang apa dan lain sebagainya. Tapi jangan terlena. Kalau kita terlena dumeh ya, atau mentang-mentang cukup untuk hari-harian, terus kita nggak mau berpikir untuk maju, itu agak sulit ya. Kapan kita mau maju? Jadi misalkan selama ini mulung, apalagi saat ini harga sudah cukup bagus, terus kita terlena, sudahlah cukup, kita nggak mau berpikir mau mulai merintis, bersusah payah untuk merintis jadi pengepul ya, ya selamanya kita akan terus jadi pemulung. Untuk itu ya, sekali lagi ya, mulung itu suatu profesi yang sangat bagus karirnya ya, sangat bagus karirnya. Kenapa? Asal kita mau belajar, panjang kuping lebar dada ya, itu sangat-sangat bagus ya. Karena banyak sih orang yang mau terjun ke dunia rongsok tapi dia belum paham ya, sementara kita pemulung yang sudah paham. Kenapa kita nggak mau memulai itu? Ayo kita mulai ya, supaya nasib kita bisa berubah. Syukur nanti misalkan kita bisa memperkerjakan kawan-kawan kita sesama pemulung, akhirnya dari hidup di jalanan bisa berubah ya, berubah di taraf kehidupannya. Yang pasti ya, semua orang itu punya kesempatan yang sama, karena siapapun bisa menjadi apapun. Tinggal kuncinya kita mau dan berani enggak. Karena ingat ya sahabatku, kita tinggal di bawah langit yang sama, dan kita juga berdiri di atas bumi yang sama. Jadi kesempatan kita semua sama. Ayo, mau segera kita lakukan, jangan tunda lagi ya. Semoga sahabatku semua, para pemulung dan juga para pengusaha yang baru mulai, semakin sukses. Sekian, lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.